Halo semuanya, jadi di sini saya mau bahas mobil yang udah ada bersama saya kurang lebih 11 tahun ya, jalan 12 tahun. Mobil ini adalah mobil Yaris tipe S tahun 2008, Matic, mesinnya 1NZ seperti yang orang-orang juga sudah tahu ya. Yaris ini biasa disebut Yaris Papau. Nah, mobil ini ada di rumah ini sejak tahun 2009 bulan Maret. Sebenarnya mobil ini rakitan 2008, tapi pemakaiannya tahun 2009. Mobilnya udah dipakai muter-muter, saya pakai dari sejak zaman dulu di Tangerang, di Jogja, sampai putar-putar Jawa Tengah sepanjang saya kuliah dulu. Terus habis itu sempat saya bawa ke Kalimantan Timur juga, terus habis itu balik lagi ke Tangerang, lalu saya pakai kerja di Cirebon, terus sekarang ini lagi ada di Tangerang lagi. Nah, dari sini memang diberikan dulu dari orang tua ya, zaman saya kuliah. Dan kenapa sih saya masih pingin merawat mobil ini sebenarnya? Jadi Yaris ini adalah mobil yang menurut saya cukup enak disetir. Terus ukurannya kecil lah, buat nyelip-nyelip lincah. Cukup irit juga bensinnya. Perawatannya juga relatif mudah, bandel, dan yang benar-benar yang sulit ditemukan di mobilnya itu ada tempat penyimpanan di dalam mobilnya itu yang banyak laci-lacinya gitu. Backup mesinnya ya. Ini adalah mesin 1NZ FE dari Toyota, bertenaga 109 horsepower, transmisinya 4-speed automatic. Mesin ini menurut saya sih cukup bertenaga, irit juga kalau kita nggak gas-gas dalam ya. Terus habis itu dia halus, transmisinya pun juga halus. Sampai sekarang menurut saya setelah pemakaian 11 tahun jalan 12 tahun juga masih halus. Akinya ini tahun 2018, merek Amaron, sampai sekarang juga masih belum bermasalah. Yang pernah diganti ya, rumah filter udara ini pernah diganti dulu karena di Balikpapan dipatahin sama bengkel. Terus saya dulu minta, ya saya ngomel sih, terus habis itu saya minta ganti. Terus tutup radiator pernah diganti. Terus yang baru diganti juga karena radiatornya rembes, itu adalah upper tank dari radiator sini. Upper tanknya ini diganti karena waktu itu sudah mulai ada retak-retak, terus rembes, jadi air radiatornya rembes dan habis terus. Nah, menurut saya sih itu masih wajar ya, karena mobilnya usianya udah jalan 12 tahun, dan perbaikan seperti itu ya wajar karena itu kan panas juga. Yang pernah diganti juga adalah packing seal dari mesin karena dulu sempat ada rembesan oli. Terus yang udah diganti juga ada engine mounting. Engine mountingnya dulu terasa gejalanya adalah getar-getar, ketika masuk dia langsung getar. Nah, setelah diganti itu keluhannya hilang. Jadi halus lagi lah mobilnya. Ya, kita tutup dulu, kita jalan-jalan ke bagian lain. Lihat bodinya sekarang. Nah, bodinya ini menurut saya bentuknya lucu ya, bulat-bulat gitu. Awal-awal saya nggak seneng dulu, tapi lama-lama jadi suka juga. Imut lah bentuknya. Terus lampunya di sini udah agak menguning. Lampunya udah agak menguning. Dulu ini udah sempat di nano burn coating sebenarnya, tapi ya habis itu kuning lagi. Lalu lecet-lecet pemakaian pasti ada lah. Ini mobil kotor karena juga baru saya bawa dari luar kota. Mesinnya juga tadi kotor banget kan. Terus velgnya ini pakai velg 17 inch dari HSR dengan lowering kit dari Tain. Nah, bodinya sih juga masih lumayan mulus ya. Paling ada lecet-lecet sedikit pemakaian. Nah, ini bentuknya dari belakang. Menurut saya bentuknya lucu. Lampu juga masih aslinya, belum pernah diganti. Paling yang saya pernah ganti itu tuh di bawahnya. Muffler tipnya saya ganti jadi yang ada dua. Dulu soalnya ditabrak motor, terus aslinya agak penyok gitu, jadi saya ganti deh. Itu zaman saya masih di Jogja dulu. Buat yang penasaran perawatan Yaris tuh apa aja sih dari baru? Ya, mobil ini kan kita pakai dari baru, terus habis itu kita perawatannya juga dari baru. Jadi tahu lah kira-kira apa aja yang udah diganti. Mungkin yang saya lakukan sama teman-teman lakukan beda. Mungkin teman-teman ada tahu hal yang lain sebenarnya perlu diganti juga, tapi yang saya nggak tahu. Itu kan buat pembelajaran bersama. Nah, ini masih ada buku servisnya dari Toyota. Sampai KM 50.000 kita ngikutin aja dari buku Toyota karena kita bawa ke Toyota. Nah, setelah 50.000, 60.000 terakhir, karena itu mulai terasa mahalnya. Akhirnya kita nggak bawa ke bengkel Toyota lagi karena ya itu jasanya mahal. Mungkin kalau ganti oli dan aki gitu wajar lah ya, itu untuk mobil pasti ada lah diganti seperti itu. Oli, filter oli itu mungkin setiap perawatan akan kita ganti. Kita bahas yang besar-besar aja paling. Di KM 110.000 sempat kita lakukan Fastmatic. Fastmatic waktu itu di Jogja, saya ingat banget itu bengkelnya di Jogja. Di Jalan Magelang Fastmatic. Habis itu setelah itu enak sih ya, halus aja sih mesinnya. Terus di tahun 2015 ini saya juga lakukan pemasangan velg gede, velg ring 17 tambah lowering kit. Nah, bedanya apa sih dengan pakai velg ring 17 lebar ban 215 itu? Ya keras sih, bantingannya keras. Tapi untuk pemakaian kalau jalannya halus itu enak banget. Mobilnya terasa stabil. Tapi negatifnya ya
mobil gasrut sebenarnya. Bisa sih diakalin di roll fender, tapi kok saya masih sayang ya. Terus yang kita bahas lagi, nah di KM 126.000 ini waktu itu saya merasa ada bunyi nguk tiap kali berjalan. Nah dicari-cari ternyata sumbernya dari bearing roda belakang. Dilakukanlah penggantian bearing roda belakang kiri. Nah selanjutnya mobil itu dipakai lagi, jalan lagi, sempat mogok. Satu kali mogok waktu itu. Berebet, akhirnya terus dicari-cari. Itu sumbernya dari mana? Gantilah pompa bensinnya. Nah setelah diganti pompa bensin, udah beres, kelar. Maksudnya mobilnya enak lagi dipakai, nggak berebet, enak lagi dipakai. Terus mesin ini juga terasa getar tiap kali masuk D. Jadi langsung terasa gluduk. Terus habis itu spion semuanya getar-getar dan mobil juga terasa bergetar semua di setirnya. Nah kita cari sumbernya dari mana? Oh ternyata dari engine mounting. Kita gantilah engine mounting itu satu set ori Toyota. Dulu saya beli 2,7, tapi memang pasangnya nggak di Toyota. Setelah itu keluhannya sih hilang. Mobilnya nggak ada keluhan getar-getar lagi, karena begitu dibuka memang ternyata karet-karetnya sudah jelek, udah ada yang pecah juga. Nah di masa-masa itu juga sekitar tahun 2017an itu sempat mobil ini akinya kok rasanya kayak tekor terus. Kita carilah sumbernya dari mana. Akinya bagus. Nah kita cari, oh ternyata dari alternator. Oke, saya servis alternatornya. Dulu servis alternatornya saya masih ingat banget, di Jalan Wates di Jogja. Terus ini tahun 2018 saya ganti aki Amaron yang sampai sekarang masih dipakai ya, dari KM 146.000. Terus kita lanjut lagi perawatannya. Nah tahun 2020 itu dilakukan servis cukup banyak juga nih. Kampas rem diganti, servis rem, carbon clean, filter oli, lalu oli matic diganti lagi, fan belt diganti. Ya menurut saya wajar, perawatannya hanya yang besar-besar paling ya itu tadi, engine mounting. Dan yang besar-besar terakhirnya yang saya juga baru ganti itu di KM 160.000 itu adalah tadi upper tank radiator, karena waktu itu ada rembes dan ya itu nggak terlalu mahal juga sih, cuman berapa, 300 ribuan mungkin. Waktu itu bengkelnya nawarin untuk ditambal, tapi saya nggak mau, daripada bocor lagi mendingan saya ganti aja. Terus yang juga baru diganti itu kaki-kaki. Saya baru rekondisi kaki-kaki. Ini notanya juga masih ada sih, notanya masih ada. Itu dari CV jointnya, lalu dari long tie rod, lalu link stabilizer. Pokoknya banyak sekali yang diganti di komponen kaki-kaki. Nah setelah diganti sih enak, pemakaiannya jadi halus lagi. Terus, kalau untuk bagian mesin eksterior itu kali yang besar-besar ya. Paling kalau interior kita bisa lihat di sini, setir ini udah saya retrim sebenarnya. Saya retrimnya di Jogja di Jalan Palagan waktu itu. Retrim setir kulit asli karena yang aslinya sobek. Terus yang di shift knob-nya juga saya retrim juga. Sisanya interior masih cukup ori lah ya, paling ya ini. Ini udah diganti, tapi ini dari mobilnya baru sih. Kaca film saya juga pasang waktu pas saya masih di Jogja. Yang depannya bahannya dulu keramik atau apa gitu, terus yang samping-samping ini biasa. Terus head unit masih asli, saya nggak ganti-ganti head unitnya. Nah, kita lihat ini. Nah head unitnya masih bawaannya. Ini lampu-lampu ini pernah diganti, dulu mati semua. Saya servis di Jogja waktu itu. Dulu kenapa sih keluhannya ini mati, tiba-tiba lampunya mati, terus habis itu yang pengatur suhunya ini nggak berfungsi. Jadi akhirnya diservis, habis itu nyala lagi, beres. Dan AC ini dari baru, nggak pernah diservis, nggak pernah dibongkar, masih enak, masih dingin. Ya kita bahas ya driving experience dari mobil ini. Mobil ini tuh enak buat harian menurut saya. Ini mobil yang sangat pas buat harian. Ukurannya kecil, lincah, untuk nyelip-nyelip juga enak. Tenaganya pun enak untuk nyalip-nyalip. Saya udah pernah bandingin sama mobil-mobil yang sekelasnya lah, taruhlah Honda Jazz, Yaris, atau Yaris yang baru lah. Menurut saya tetap enak ini. Tenaganya lebih ada, terus habis itu lebih lincah. Kalau kita ngomongin mobil ini juga konsumsi BBM-nya cukup irit. Saya pernah ngitung untuk pemakaian saya sehari-hari di Cirebon itu ya, saya bisa dapat angka 1:13.
Ini nggak bohong, 1/13 itu dengan pemakaian yang irit-irit ya. Jadi kita nggak ngegas dalam, kita maksimalin di 2000 rpm lah. Itu mobil lo akan jadi irit banget. Terus perawatannya cukup mudah. Untuk mobil yang saya udah pakai selama 11 tahun, ya ini cukup reliable sebenarnya. Perbaikan-perbaikannya kecil dan menurut saya memang wajar ketika usianya itu sudah pasti baiknya diganti. Untuk part-part mesin seperti tadi yang saya bilang, radiator dan kaki-kaki itu juga pasti sudah mulai jajan lah ya. Terus mobilnya menyenangkan lagi tuh, banyak tempat penyimpanannya. Kita mau naruh barang di mana-mana juga bisa. Ini ada tempat untuk botol, ada tempat untuk naruh-naruh barang-barang kita. Di sini ada cup holder lagi. Banyak lah, kita mau nyelepin barang-barang di mana aja bisa. Terus mobil ini AC-nya dingin. Mobil ini percaya atau enggak, dari baru AC itu nggak pernah dibongkar sama sekali. Sama sekali AC mobil ini nggak pernah dibongkar. Tambah freon nggak pernah. Bongkar-bongkar servis tuh nggak pernah. Itu dari tahun 2009 saya pakai. Lalu apa lagi yang kita perlu bahas ya? Oh, negatifnya. Di sini mobil ini bagasinya kecil. Serius, bagasinya kecil kalau dibanding sama mobil-mobil sekelasnya. Kalau mau nyimpen barang di bagasi itu agak PR ya. Nggak bisa nyimpen barang yang gede-gede di bagasi. Tapi kabinnya lega, jadi mungkin trade off-nya tuh dari bagasi kecil itu adalah kabinnya yang agak lega. Terus negatifnya lagi, mobilnya banyak rattling ya. Banyak banget rattling di mana-mana, plastik beradu gitu, bunyi itu banyak banget. Dan dari baru, nggak dari akhir-akhir ketika mobil udah lama juga nggak, tapi dari baru menurut saya cukup banyak rattlingnya. Terus apa lagi ya negatifnya ya? Head unit ya, head unit mobil ini jadul. Saya perlu bilang head unit ini jadul, nggak bisa dipakai buat USB, nggak bisa dipakai buat aux. Mungkin ya kalau buat orang-orang lain tuh tinggal diganti ya. Tapi kalau saya sih suka tampilan asli, jadi saya nggak akan ganti head unitnya. Saya pakai head unit bawaannya Yaris ini cuma bisa CD, radio, that's it. Kita nggak bisa aux, nggak bisa USB. Terus mobilnya ini udah tua ya, tentu pasti ada yang mesti diservis ya. Kemarin yang saya cukup habis baik ya untuk benerin kaki-kaki itu. Benerin kaki-kaki, kita rekondisi semuanya tuh, dari tie rod, dari CV joint semuanya, stabilizer, link stabilizer, banyak lah yang diganti. Tapi setelah diganti itu enak, kita nyetir jadi nggak ada goyang-goyang lagi. Overall ya mobil ini enak buat harian, irit, tenaga, perawatannya nggak terlalu ribet, dan ya udah, apalagi sih yang kita cari. Ya videonya segitu aja. Saya sih tujuannya cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman, mungkin sharing aja kira-kira apa aja yang perlu dilakukan, dan mungkin kalau teman-teman ada saran lain, karena kan ini yang saya jalanin ya, dan saya nggak tahu juga, mungkin ada yang saya masih salah. Mungkin kalau ada teman-teman saran yang lain, apa sih yang harusnya juga perlu dilakukan di mobil Yaris ini, boleh juga kasih tahu ke teman-teman, dan mungkin kasih tahu ke saya juga. Intinya saya juga cuma pengen ceritain nih mobil yang saya rawat dari baru, yang saya sayang-sayang. Nih mobil ada di rumah dari saya SMP sampai sekarang saya udah kerja juga masih saya pakai gitu. Semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih.